teman-teman. Saya Nisa dengan 3 digit terakhir 011. Saya Zikri Dwi Sadira dengan 3 digit terakhir 018. Dan saya Muhammad Khair Arkan dengan 3 digit terakhir 017. Kami dari kelompok 8 akan mengunjungi salah satu peternakan yang ada di Pangandaran. Itu peternakan dari Basket Kapal. Stay tuned. Stay tuned. Pada 13 November 2025, kelompok kami berkesempatan untuk melakukan kunjungan langsung ke kandang peternakan Rakes Jaya Farm milik Bapak Ugiono yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, sebagai bagian dari Praktikum Evaluasi Kecukupan Nutrien Ruminansia. Kalau saya dirikan ini mungkin berjalan baru 4 tahun. Tapi kalau di kambing, saya di peternakan sih dari kelas 2 SD udah mulai. Cuman dulu sempat punya usaha. Kan Rakes Jaya itu gula merah tadinya. Tapi setelah kesini-sini berapa tahun saya jalan, 15 tahun lah. Berjalan 15 tahun terus kesininya agak goncang lah. Terus saya beralih, karena nggak kerja saya ambil ini gitu di peternakan. Jadi ini berjalan sudah sekarang 4 tahunan. Rakes Jaya Farm awalnya memiliki 70 ekor kambing etawa. Namun seiring permintaan pasar dan kebutuhan pribadi, beberapa sudah terjual sehingga jumlah populasi saat kami datang tersisa 44 ekor. Di peternakan ini sendiri ada berapa total kambing Pak dari selama 4 tahun ini Fus? Selama 4 tahun sih kita kan karena penghasilannya sekarang sudah fokus ke kambing, jadi saya nggak usah yang lain. Kalau kemarin sih sebulan yang lalu ada 70 lebih. 70. Jadi sekarang kan pengeluaran yang anak kemarin study tour lah, yang apa gitu. Jadi saya ngambil dari hewan. Kalau sekarang sih tinggal 40-an lebih, 44 kayaknya kalau nggak salah, sama anak. Untuk melakukan evaluasi nutrisi, Dibutuhkan beberapa alat yang menunjang proses pengukuran. Peralatan yang digunakan meliputi meteran, digunakan untuk mengukur lingkar dada dan panjang badan kambing. Lalu ada timbangan, sebenarnya menjadi alat ideal untuk mendapatkan bobot badan secara langsung. Namun karena timbangan tidak tersedia di peternakan, kami menggunakan meteran sebagai alat utama dalam pendugaan bobot badan kambing. Pendugaan ini dilakukan menggunakan rumus Arjo Darmoko tahun 1975 yang mengonversi ukuran tubuh menjadi estimasi bobot hidup. Semua kambing diberikan 100% hijauan daun-daunan. Setiap harinya, seekor kambing menerima 2 kg hijauan. Kalau misalkan ngasih pakan kambingnya sehari berapa kali? Sehari sih 2 kali, sore mulai tadi jam 4, nanti kalau pagi jam 7. Tapi dalam 1 kali makan, misalkan sore 3 kali makan, tadi jam 4, setengah jam habis, kasih lagi sampai maghrib pokoknya. Selama masih bunyi, belum lapar, belum kenyang, kasih terus. Jenis tanaman apa yang dikasih? Dedaunan sih kita mah nggak pernah kasih rumput, semua dedaunan. Daun nangka, daun singkong, terus indigo pera, semua ada sih saya tanam sendiri. Hijauan ini dipanen setiap pagi dan langsung diberikan dalam kondisi segar tanpa proses pengolahan tambahan. Selain itu, tersedia silase yang dibuat dari sisa bahan pakan ketika stok hijauan tidak habis. Dengan adanya silase, peternakan tetap bisa menjaga kontinuitas pakan meski kondisi lapang sedang berubah. Ya, jadi kan kemarin saya udah ambil 1 mobil, kita masukin 2, pokoknya setiap kali ada sisa, ada intinya mah pakan melimpah lah, saya selalu buat ini. Pasti selalu gitu, spontan nggak kita target. Kalau kita target gitu kan berarti panen di kebun banyak, seminggu panen, fokus terus digiling buat ini. Kita mah enggak. Dan cara ngasih makannya juga saya enggak mesti kasih silase, karena stok itu saya manfaatin buat kalau kita lagi repot atau musim hujan gitu doang. Kalau orang lain kan semua dibikin silase. Ada juga sih di satu desa sini gitu yang fokusin silase, tapi orang tersebut saya perhatiin dia nggak fokus bikin silasenya. Kalau saya kan mendingan hijauan terus, kalau lagi repot kita buka silase gitu aja. ada kayak semacam pakan tambahannya, misalkan kayak suplemen atau mineral mix, garam atau vitamin kayak gitu, itu ada nggak? Garam kita ada. Oh ada.
itu kan kita campurin gantungin bambu itu garam. Terus kita kalau kasih minum, setelah nanti kita makan biasanya saya kasih minum, baru kita turun tinggal udah. Itu garam juga ada standby di situ terus. Untuk mengevaluasi kecukupan nutrisi, langkah pertama yang dilakukan adalah pengukuran bobot badan. Pengukuran kami lakukan dengan mengukur lingkar dada dan panjang badan kambing. Lalu dihitung menggunakan rumus Arjo Darmoko. Didapatkan dengan lingkar dada 68 cm dan panjang badan 69 cm, bobot kambing diperkirakan sekitar 32 kg. Nilai ini menjadi kunci dalam menentukan kebutuhan energi, protein, dan mineral yang harus dipenuhi setiap harinya. Berdasarkan standar kebutuhan nutrisi kambing etawa dengan pertambahan bobot 0,5 kg per hari, diketahui bahwa seekor kambing dengan bobot 32 kg memerlukan 0,83 kg bahan kering, 0,48 kg TDN, 73,8 gram protein kasar, 2,8 gram kalsium, 2,1 gram fosfor. Angka ini menjadi acuan pakan pakan harian yang diberikan peternak sudah ideal. Setiap daun memiliki karakteristik nutrisi yang berbeda. Hasil referensi yang kami dapatkan menunjukkan kandungan nutrien sebagai berikut. Dari data ini terlihat bahwa indigo vera dan daun singkong adalah sumber protein terbaik, sehingga sangat membantu meningkatkan asupan protein harian kambing. Setelah menghitung semuanya, total bahan kering yang dikonsumsi kambing mencapai 0,697 kg, di bawah kebutuhan yaitu sebesar 0,83 kg. Namun, pada aspek energi dan protein, hasilnya sangat mencolok. Dari keseluruhan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pakan Rakes Jaya Farm cukup baik, terutama dari segi energi dan protein. Kekurangannya hanya pada total bahan kering yang masih sedikit lebih rendah dari kebutuhan standar. Dengan meningkatkan volume hijauan, misalnya menambah daun nangka atau daun alpukat, konsumsi BK dapat ditingkatkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Rakes Jaya Farm dan Bapak Ugiono atas kesempatan ini. Pengalaman ini memberi kami pemahaman lebih dalam mengenai praktik nyata nutrisi ternak ruminansia.